Luhut Panjaitan incar orang kuat backingan Verdi Sambo, Komjen Agus Andrianto ditantang. Saya minta tadi pada Kabareskrim, Pak Jenderal Agus, Komjen Agus jangan ragu-ragu. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti Mas Agus. Bahwa perintah Presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka, agar tidak terjadi atau menjadi isu-isu yang kesana kemari. Jadi sudah jelas perintah Presiden. Kapolri sudah memedomani petunjuk Presiden. Bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Menteri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengincar orang kuat backingan Verdi Sambo. Sampai-sampai Komjen Agus Andrianto yang menjabat Kabareskrim ditantang untuk membongkarnya. Selain itu, Luhut Panjaitan meminta kasus Verdi Sambo dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ya, sosok kenalan Verdi Sambo dari kalangan atas dikabarkan membuat Luhut Panjaitan penasaran. Banyak yang meyakini suami Putri Chandrawati itu memiliki banyak backingan yang kuat. Inilah yang diyakini kenapa Verdi Sambo berani menutupi kasus pembunuhan ajudannya sendiri. Bahkan, Polri sampai bersikeras menutupi motif pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Baradae atas perintah Verdi Sambo. Padahal, sudah 31 oknum polisi yang diduga terlibat membantu Irjen Verdi Sambo dalam kasus Brigadir J. Dari perbuatannya itu, kini Irjen Verdi Sambo terancam hukuman mati, adapun Luhut Binsar Panjaitan meminta kasus pembunuhan Brigadir J itu diusut tuntas. Banyak yang meyakini suami Putri Chandrawati itu memiliki banyak backingan yang kuat. Inilah yang diyakini kenapa Verdi Sambo berani menutupi kasus pembunuhan ajudannya sendiri. Sementara itu, Irjen Verdi Sambo tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J muncul isu adanya perlawanan di internal Polri. Benarnya isu ini pun langsung ditanggapi oleh Kadif Humas Polri Dedi Prasetyo. Ia mengatakan bahwa semua anggota Polri tetap setia dan juga taat kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sejauh ini 460.000 anggota Polri semuanya setia Prabu pada Kapolri. Jadi kita tetap tunduk, taat dan setia. Lebih lanjut, Dedi juga menjelaskan bahwa semua anggota secara menyeluruh berada di bawah pengawasan Kapolri. Atas adanya isu ini, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan juga Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan turun gunung. Ia meminta kepada Kepala Badan Reserse dan juga Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto tegas dalam memproses hukum kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Saat ini sudah ada 4 tersangka, yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sekaligus suami Chandrawati, Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae, Brigadir Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Luhut Panjaitan mengatakan dirinya tak peduli jika ada yang membacking para pelaku pembunuhan Brigadir J. Sementara menyusul hal itu, tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Umar Syadat Hasibuan yakin kasus pembunuhan Brigadir J akan segera tuntas. Dikutip dari Warta Ekonomi pada Kamis 11 Agustus, hal itu disampaikan oleh Gus Umar melalui cuitan di akun media Twitternya. Dalam cuitannya, Umar Hasibuan mendukung perintah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Pria yang akrab disapa Gus Umar ini juga mengatakan kasus itu akan dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Mungkin ini akan menjadi sebuah catatan baru dalam sejarah kepolisian, yaitu sejarah di Indonesia bagaimana institusi kepolisian Republik Indonesia diobok-obok, ditelanjangi, dibongkar kebobrokannya karena adanya tindakan yang dilakukan dengan tanpa perhitungan, tindakan yang mengedepankan emosi dan ego dari seorang Jenderal Bintang 2 yang sudah begitu nyaman dengan posisi dan jabatannya sebagai Kadif Propam yang berfungsi menjaga keprofesionalan kepolisian. Sudah menjadi stereotip jika orang yang menjaga profesi seluruh polisi di Indonesia pasti orang yang tingkat profesionalnya sudah sangat bagus dan juga menjadi suri tauladan seperti dalam film Judge Dredd, di mana dalam film itu semua judge atau hakim adalah orang-orang yang memiliki integritas dan juga kredibilitas di atas garis standar, jika perlu memiliki kemampuan indera keenam sehingga mereka bisa menangkap, menghukum, bahkan mengeksekusi orang jahat di tempat. Sayangnya si Jenderal Bintang 2 yang diberi posisi dan jabatan dengan kekuasaan yang luar biasa justru melihat dirinya menjadi the man beyond the law. Dengan kekuasaan yang cukup menakutkan itu, dia bertindak sekehendak. Tak hanya karirnya, hidupnya pun sekarang pun terancam selesai oleh seseorang yang dia pandang bukan siapa-siapa, bahkan mungkin
Si Jenderal memandang bawahannya tak ubahnya seperti sampah. Skandal-skandal besar yang tercipta di dalam tubuh lembaga pemerintahan bukanlah sesuatu hal yang baru. Hampir semua pemerintahan negara di dunia ini diramaikan dengan skandal-skandal yang mengguncang. Jika kalian ketik kata kunci political scandals by country di situs Wikipedia, maka akan ada berderet berdasarkan alfabet nama-nama negara dan juga skandal yang pernah dicatat oleh sejarah negara itu. Anehnya, political scandal di Indonesia ini tidak ada di daftar tersebut dan belum ada orang yang memasukkannya. Skandal-skandal besar di dalam perpolitikan sebuah negara tak melulu harus diungkap karena peran orang besar. Orang kecil bahkan orang yang sama sekali tidak diperhitungkan pun jika berada pada waktu situasi kondisi yang tepat mampu menjadi pemicu terbongkarnya sebuah skandal besar. Dan seperti itu pula yang terjadi di Indonesia. Seorang berpangkat rendah dari kepolisian yaitu Bayangkara II atau Barada telah membuka tabir skandal yang terjadi di dalam tubuh Polri. Pada acara Satu Meja di Kompas TV yang dipandu oleh Budiman Tanurjo, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan jawaban atas pertanyaan tentang apakah ditetapkannya status tersangka terhadap Verdi Sambo ini adalah desakan dari Presiden, pemerintah dan masyarakat atau geni upaya dari Kapolri. Mahfud MD menjawab bahwa itu adalah upaya semua pihak, namun memang ada keinginan dari Kapolri untuk mengungkap kasus ini, tetapi dia membutuhkan dukungan politik dari Presiden dan juga pemerintah agar kuat, karena kita perlu banyak tahu masalahnya, ada ranjau-ranjaunya, sehingga Pak Presiden mengatakan selesaikan dengan tuntas, dengan transparan. Pemerintah percaya Kapolri bisa menyelesaikan ini tapi jangan terlalu lama. Nah, artinya kepercayaan itu jika terlalu lama pengungkapannya bisa berkurang begitu. Sehingga didoronglah dari situ dan dikawal dari udara. Saya juga bukan hanya berbicara di medsos, saya sering koordinasi hampir tiap malam, tiap hari dengan Komnas HAM, dengan LPSK, dengan perorangan di BIN, dengan perorangan di Densus, di BNPT, dengan Polri, bahkan dengan Kapolri, dengan Kabareskrim terus. Dan ada orang yang mengatakan, Pak Mahfud kok cuma di udara tak disampaikan juga, tetapi saya tahu polisi itu perlu tekanan ataupun dukungan dan juga opini publik juga, sehingga bisa lebih cepat dan nyata jalannya. Anda mungkin tidak bisa membayangkan jika kami diam, skenario yang pertama terjadi bahwa itu tembak-menembak dan itu sudah berlangsung 1 minggu. Diskenariokan tembak-menembak, tapi begitu kita berbicara itu janggal, tidak benar, ini kejanggalannya. Segala sesuatunya terbalik. Lalu ada laporan, berubah skenarionya, coba kita diam. Tidak lewat udara, hanya bilang, oh itu tidak benar, tidak bisa. Kita bersinergi dengan NGO, dengan lembaga lain. Ditanya tentang beberapa besar dan seberapa besar ranjau-ranjau di Mabes Polri, sampai Presiden menyatakan 4 kali. Mahfud MD pun menyatakan dia tak bisa menerangkan berapa besarnya ranjau-ranjau itu, tapi semua orang merasakan adanya ranjau dari dalam. Ada masalah besar di tubuh Polri dan perlu dukungan dari luar. Seperti kasus Broto Seno yang sudah dihukum karena korupsi, tapi kenapa diaktifkan kembali?